Selamat pagi buat teman-teman peserta kuliah pengantar ilmu ekonomi. Nah, di MK pengantar ilmu ekonomi ini, materi yang pertama itu adalah tentang pengantar ekonomi dasar. Pengantar ekonomi dasar, minggu lalu sudah saya berikan materi PPT-nya di grup. Saya harapkan kalian tuh belajar mandiri dari situ. Dan untuk melihat sejauh mana kalian paham dari belajar mandiri itu, saya memberikan tugas pengantar ilmu ekonomi, yang mana tugas itu kalian mencocokkan pernyataan dengan jawaban yang ada di kanannya. Nah, hari ini saya mau jelaskan sedikit tentang materi yang minggu lalu. Oke. Kita ini kan jurusan aquaculture. Aquaculture itu atau nama lainnya budidaya perairan. Nah, menurut ruang guru, budidaya perairan ini poin pembelajaran kuliahnya adalah bagaimana cara mengembangkan serta membudidayakan hasil di bidang perikanan, baik laut, payau, dan tawar. Yang perlu kita garis bawahi di sini itu adalah ini ya, mengembangkan. Oke, yang perlu kalian apa sih istilahnya? Yang perlu kalian garis bawahi di sini itu adalah kata mengembangkan. Nah, mengembangkan itu artinya kan dari yang awalnya 0, kamu kembangkan menjadi sesuatu yang bernilai tambah. Tetapi dalam bidang perikanan, namanya juga budidaya perairan. Bidang perikanan itu bisa di air laut, air payau, dan air tawar. Nah, jadi spek ilmu kita di aquaculture itu adalah ini ya. Kalau kamu di semester sekarang, tanpa saya jelaskan juga kamu sudah paham ya apa itu aquaculture. Bahkan seharusnya kalian yang lebih paham daripada saya. Hanya apa sih keterkaitan kita dengan pengantar ilmu ekonomi? Oke, kaitannya adalah di sini. Karena namanya juga kita membudidaya suatu perikanan. Budidaya itu pasti kan bukan hanya yang sedikit. Pasti kita membudidaya itu untuk kalau bisa sebanyak-banyaknya, hasil yang sebanyak-banyaknya dan semaksimalnya. Untuk apa sih kita budidaya sebanyak itu? Tidak mungkin kan kita mau budidaya hanya untuk mengkonsumsinya saja. Bayangkan, kalau satu kali panen saja langsung sebanyak ikan ini, kalau kamu hanya untuk tujuan konsumsi saja, tidak mungkin. Pasti ada tujuan ekonomi di sini. Misalnya saja untuk dijual, dikembangkan kembali, atau dipasarkan, yang mana hasil pemasaran itu akan mendapatkan income buat pembudidaya itu. Ya, jadi apa kaitannya dengan aquaculture dan PIE? Bahwa ini sangat kaitan ya, karena tujuan orang membudidaya itu selain satu untuk melestarikan biota itu sendiri, kedua untuk alasan konsumsi, dan yang paling banyak alasannya itu adalah untuk dipasarkan. Nah, dipasarkan itu apa ya? Untuk mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan itu untuk apa ya? Pasti untuk menunjang perekonomian kita atau perekonomian pembudidaya itu. Nah, kalau kita melihat dari visi misi jurusan aquaculture UBT, itu kalau kamu pelajari visi misinya itu tidak jauh berbeda dengan prospek lulusan jurusan aquaculture yang dikemukakan oleh ruang guru. Yang pertama adalah tenaga pengajar, misalnya jadi guru, jadi dosen. Kemudian jadi peneliti budidaya, bisa di Litbang, KKP,
pengembang teknologi, bisa di LIPI, dan lain sebagainya. Dan menjadi pengusaha atau wirausahawan, khususnya di bidang budidaya perairan. Nah, untuk mencapai tujuan visi misi ini menjadi pengusaha dan wirausahawan itu tidak bisa lepas dari yang namanya ilmu ekonomi. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang wirausahawan atau pengusaha, pasti kiblatnya atau tujuan dia berusaha, membuka usaha, yaitu pasti adalah ekonomi. Nah, kalau misalnya kita di aquaculture, misalnya hanya belajar tentang cara budidaya. Nah, kita mau kembangkan jadi sebuah usaha, tapi kita tidak tahu caranya gimana, cara mengatur perekonomian bisnis bagaimana. Kalau kita nggak tahu, ya kita nggak akan bisa mencapai misi ini, menjadi pengusaha atau wirausahawan yang sukses. Makanya di sini pentingnya atau peranannya kita belajar tentang ilmu ekonomi di jurusan aquaculture. Nah, selama tujuh kali pertemuan mata kuliah, 7 pertemuan mata kuliah nanti ke depan, kita akan berorientasi di bagaimana cara menjadi seorang pengusaha atau wirausahawan yang baik, sukses, yang mana semuanya itu ada kaitannya dengan ini. Nanti dilanjutkan oleh Pak Jai di pertemuan 9 sampai 16, tetapi pada pertemuan 1 sampai 7 nanti kita akan membahas tentang produksi, distribusi, konsumsi tabungan, investasi atau modal, badan usaha, nilai tukar, harga, mata uang, kredit, bank, analisis usaha, permintaan atau penawaran. Nah, ini adalah outline dari MK pengantar ilmu ekonomi yang akan kita pelajari ke depan. Nah, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu pengantar dasar ekonomi. Nah, di pengantar dasar ekonomi ini yang perlu kalian pahami itu ya pasti harus tahu dulu ya, apa sih itu apa namanya, ilmu ekonomi itu apa sih? Jangan kita belajar pengantar ilmu ekonomi, tapi kamu nggak tahu apa sebenarnya definisi dari ilmu ekonomi. Makanya waktu kita buka grup PIE itu kan, saya suruh di grup, coba kamu yang kamu tahu tentang ilmu ekonomi itu apa sih? Ya, untuk tahu pemahaman dasar kamu sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi tentang PIE ini. Terus kita belajar bagaimana motif dan prinsip ekonomi, lalu kita belajar objek ilmu ekonomi, kemudian pembagian ilmu ekonomi, ekonomi makro dan mikro, apa bedanya, lalu kita belajar tentang benda ekonomi dan non-ekonomi. Jadi di dunia ini ada namanya benda ekonomi dan non-ekonomi. Oke, sekarang kita masuk satu-satu. Bentar ya. Macet sepertinya. Sebentar ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di ilmu pengertian atau definisi dari ilmu ekonomi. Jadi, menurut beberapa literatur, jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Jadi, ilmu ekonomi itu bagaimana cara atau tingkah kita sebagai manusia
untuk mendapatkan, ya. Jadi perhatikan, untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Jadi itu yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Jadi sesuatu yang terbatas di dunia ini, bagaimana caranya kita mendapatkan dan kita kelola. Misalnya saja ekonomi ini apa sih? Ya pasti yang tidak muluk-muluk dan tidak bisa dipisahkan dengan ekonomi itu adalah uang, ya. Uang itu terbatas. Kalau dia nggak terbatas, ya kita nggak perlu capek-capek kerja. Karena dia melimpah, jadi ngapain cari. Tapi karena uang itu terbatas, makanya kita ini berusaha untuk caranya untuk mendapatkan uang dan bagaimana kita mengelola uang itu supaya bisa terpenuhi kebutuhan kita. Jadi itu yang dimaksud dengan ilmu ekonomi. Oke ya. Sekarang kita lanjut. Nah, di ekonomi itu ada dua, ada motif dan prinsip ekonomi. Nah, motif ekonomi itu seperti apa sih? Kalau kamu baca, pengertiannya itu adalah tindakan yang dilakukan seseorang karena punya alasan yang jelas atau karena adanya dorongan yang kuat sehingga melakukan tindakan ekonomi. Itu dimaksud dengan motif ekonomi. Misalnya seperti ini. Kamu mahasiswa pengen banget kuliah, tetapi kuliah itu tidak gratis. Ya segratis-segratisnya kuliah pasti ada saja biaya yang harus kita keluarkan. Nah, untuk memenuhi biaya itu, mau tak mau kan kita harus cari cara untuk mendapatkan uang. Itulah yang dimaksud dengan motif ekonomi. Jadi motif ekonomi itu karena kita mau kuliah, jadi itu motifnya. Makanya kita melakukan kegiatan ekonomi, yaitu mencari uang. Jadi alasan atau dorongan yang kuat sehingga kita melakukan tindakan ekonomi. Itu namanya motif ekonomi. Lalu yang kedua ada namanya prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu adalah pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Misalnya gini, kita cuma punya gaji 2 juta. Dari gaji 2 juta itu, kita harus memikirkan pengeluaran listrik, air, makanan, beras, terus uang jalan-jalan, uang wisata, pokoknya dengan 2 juta itu kita harus kelola supaya dapat terpenuhi semua itu. Nah, setelah kita hitung-hitung ternyata 2 juta itu enggak cukup. Nah, disinilah peranan prinsip ekonomi. Kita mengorbankan yang tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Jadi kita memikirkan dari list yang tadi itu, makan, listrik, air, uang jalan-jalan, uang shopping, mana sih yang harus kita korbankan dulu di sini supaya kita memaksimalkan uang 2 juta itu untuk hal yang lebih penting dulu. Itu namanya prinsip ekonomi. Ya, kita korbankan dulu lah uang jalan-jalan, nggak usah dulu jalan-jalan. Karena ada yang lebih penting, yaitu makan, bayar listrik, bayar air. Nah, itu namanya prinsip ekonomi. Nah, motif ekonomi itu ada dua, ada motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik yaitu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas kemauan sendiri. Sedangkan kalau ekstrinsik itu tindakan ekonomi atas dorongan orang lain. Nah, tindakan ekonomi
karena kemauan sendiri itu motif intrinsik ya. Pasti tahu lah ya, misalnya aduh saya pengen banget punya HP iPhone yang terbaru. Nah, itu kan kemauan sendiri. Nah, itu namanya motif intrinsik. Tapi kalau motif ekstrinsik itu karena dorongan orang lain. Misalnya, kamu seorang ayah atau seorang ibu, anakmu mau makan. Nah, itulah disebut dengan ekstrinsik. Karena dorongan orang lain, yaitu karena dorongan dari anak pengen makan sehingga kita melakukan tindakan ekonomi, cari uang, jualan, dan lain sebagainya. Nah, ini dia prinsip ekonomi ya. Kalau prinsip ekonomi kan kita tuh intinya mengorbankan sesuatu yang kurang penting untuk sesuatu yang lebih penting. Makanya ciri-cirinya orang yang melakukan prinsip ekonomi itu pasti dia bersikap hemat ya, karena untuk memaksimalkan penghasilan yang sedikit tetapi bisa tercukupi segala kebutuhan dia. Dia menentukan skala prioritas. Mana sih yang penting dulu, itu yang saya usahakan, sedangkan yang tidak terlalu penting bisa saya tunda dulu. Selalu bertindak dengan rasional, kemudian bertindak dengan prinsip cost and benefit, kemudian selalu berprinsip untuk menerapkan prinsip ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sebenarnya kalau kita punya namanya prinsip ekonomi, penghasilan sedikit bagaimanapun pasti kebutuhan itu akan tercukupi. Ya. Orang yang gaji 20 juta dengan orang yang gaji 1 juta, kalau misalnya yang 1 juta ini dia bisa menerapkan prinsip ekonomi dengan baik, semua kebutuhannya pasti akan terpenuhi. Tetapi kalau yang bergaji 20 juta ini tidak melakukan prinsip ekonomi, pasti dia akan selalu merasa kurang dalam hidupnya. Jadi inilah pentingnya dari prinsip ekonomi. Nah, ini seperti contohnya, ilustrasinya seperti ini ya. Ibu-ibu ini lagi belanja bulanan, habis gajian, dia pergi ke supermarket, dia lihat ada susu, ada buah-buahan, ada bahan-bahan sembako. Nah, kalau dia terapkan prinsip ekonomi, uang yang 1 juta ini pasti dia bisa kelola dengan baik untuk hal yang lebih penting dahulu. Nah, ini kemudian kita masuk ke objek ilmu ekonomi. Objek ilmu ekonomi itu namanya juga objek. Jadi sesuatu tempat atau perseorangan yang melakukan kegiatan ekonomi, misalnya saja pribadi, kayak tadi kan pengen beli HP iPhone, kan? Berarti objek ilmu ekonominya apa? Ya diri sendiri. Lalu kemudian contohnya rumah tangga atau keadaan rumah tangga, misalnya untuk belanja bulanan, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Berarti objek ilmu ekonominya adalah rumah tangga, atau perusahaan, atau industri, atau negara. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu dibagi 3, ada deskriptif, ada teori, ada terapan. Kalau teori itu dibagi lagi jadi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kita pelajari satu-satu. Nah, kalau ilmu ekonomi deskriptif itu analisa ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Jadi ilmu ekonomi deskriptif itu intinya adalah dia menggambarkan kondisi yang sebenarnya berdasarkan fakta. Misalnya gini, karena pandemi ini kan fakta terjadi dan kondisi yang sebenarnya juga lagi pandemi. Karena pandemi, semua penerbangan itu dikurangi kan, sehingga pendapatan dari industri penerbangan itu berkurang. Nah, itu maksudnya dari ilmu ekonomi
deskripsif. Jadi dia menganalisa ekonomi dengan kondisi yang sebenarnya. Misalnya ada kejadian tertentu, misalnya krisis ekonomi 1999. Karena krisis ekonomi 1999 mengakibatkan seluruh harga bahan itu melonjak naik. Nah, itu namanya ekonomi deskripsif. Kalau ilmu ekonomi teori itu menganalisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat dan cara kerja sistem ekonomi. Maksudnya ilmu ekonomi teori ini kita itu kalau melakukan penjualan gitu kan, kita sudah melakukan penjualan. Ternyata penjualannya itu tidak maksimal seperti itu. Nah, disinilah peranan dari ilmu ekonomi teori supaya ke depannya bagaimana sih kita memikirkan agar ke depan tuh penjualan kita lebih bagus lagi. Nah, ini maksudnya ekonomi teori. Jadi dia menjelaskan berdasarkan hubungan sebab akibat. Kenapa sih? Apa sih penyebabnya? Nah, terus kalau misalnya kita tidak segera menyelesaikan, apa akibatnya? Nah, di sini peranan ilmu ekonomi teori. Biasa dipakai dalam ekonomi mikro atau ekonomi makro. Nah, yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan, yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi misalnya di perusahaan, di suatu perusahaan, ekonomi di suatu perusahaan, terus dia mencari atau menganalisis kira-kira kebijakan apa ya, atau pedoman apa ya yang bagus supaya menangani masalah pandemi ini. Karena masalah pandemi ini semua kegiatan ekonomi kita itu dibatasi sehingga pendapatan itu menurun drastis. Kira-kira kita harus lakukan apa ya ke depan? Nah, itu maksudnya ekonomi terapan. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk di ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kalau kamu lihat gambar, makro ini kan gambarnya bumi ya. Artinya makro ini menjelaskan ekonomi secara global, misalnya dalam suatu negara atau misalnya dalam suatu benua, itu ekonomi makro. Sedangkan kalau ekonomi mikro itu kecil, berarti dia menjelaskan keadaan ekonomi di lingkup-lingkup kecil, misalnya perusahaan, pabrik, toko. Nah, itu maksudnya ekonomi mikro. Nah, selanjutnya saya mau jelaskan tentang benda ekonomi. Ya, ini ketukar loh tempat slide-nya. Yang terakhir yang ingin saya jelaskan adalah tentang benda ekonomi dan non-ekonomi. Ini keduanya itu dibedakan berdasarkan cara mendapatkannya. Jadi kalau benda ekonomi, namanya juga benda ekonomi. Berarti benda itu didapatkan dengan uang. Sedangkan kalau non-ekonomi berarti benda itu didapatkan secara cuma-cuma atau gratis. Contohnya, benda ekonomi, jaket, rumah, ini kan nggak gratis. Berarti dia masuk benda ekonomi. Sedangkan kalau non-ekonomi itu kan yang gratis, misalnya hujan, udara, oksigen, dan lain-lain. Itu masuk benda non-ekonomi. Oke ya, itu yang ingin saya jelaskan tentang materi minggu lalu. Nah, sekarang saya mau masuk di tugasnya. Bentar, saya stop share screen dulu. Nah, sekarang saya masuk di tugas PIE kemarin. Ini banyak yang masih salah-salah ya. Paling yang benar, paling itu cuma 3 aja yang benar dari 8 pertanyaan ini. Kalau jawabannya semua ada di materi yang saya bagi. Silakan cocokkan pernyataan di bawah ini dengan pilihan di sampingnya.
Jadi ini ada pernyataan 1 sampai 8, kemudian di sampingnya ini ada pilihan, kira-kira masuk yang mana. Jadi kalian kayak mencocokkan gitu. Kita bahas satu-satu. Air PDAM. Air PDAM itu masuk mana sih? PDAM itu kan dibayar tiap bulan kan? Tidak gratis. Kecuali kamu ambil air di sungai ya gratis. Tapi kalau kamu air PDAM kan bayar. Nah, berarti dia masuk apa? Masuk di benda ekonomi yang I. Lalu yang kedua, anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu kan bayar ya. Nggak gratis kan? Pasti bayar buku apa. Nah, ini kan anak-anak berarti artinya dia pengguna kegiatan ekonomi. Berarti dia masuk di objek ekonomi. Objek ilmu ekonomi yang C. Kemudian yang ketiga, DPR membahas RABN 2021. RABN apa sih? Rancangan Anggaran Belanja Negara. Ada kata negara di sini. Ada kata DPR. Nah, ini kan ada kaitannya dengan apa? Makro ya. Jadi yang tiga ini cocoknya ke makro. Karena dia sudah membahas ekonomi di negara. Kemudian yang keempat, harga emas melonjak di masa pandemi. Nah, ada kata masa pandemi, fakta yang terjadi, kondisi yang sebenarnya. Berarti apa? Berarti dia masuk di ilmu ekonomi deskriptif karena berdasarkan fakta atau kondisi yang sebenarnya. Dan yang kelima, oksigen. Oksigen tuh udara kan? Nah, kalau kita mau hirup oksigen bayar enggak? Enggak kan? Berarti dia gratis. Kalau gratis berarti masuk di benda non-ekonomi. Oke, yang keenam. PT Cemerlang menyusun laporan keuangan tahunan. PT Cemerlang. Ada kata PT Cemerlang. Lagi menyusun laporan keuangan tahunan. Ada kata PT Cemerlang. Berarti apa? Perusahaan kan? Kalau perusahaan itu kan kecil, berarti dia mikro. Berarti dia cocoknya di ekonomi mikro. Lalu yang ketujuh, Risam bekerja paruh waktu demi membayar uang kuliah. Nah, ada alasannya. Risam bekerja sambil kuliah karena untuk bayar uang kuliah, ada dorongan. Sehingga apa? Masuk di mana? Ayo, masuk di ini ya. Motif ekonomi. Ya, adanya dorongan kan? Berarti masuk di motif ekonomi. Lalu yang ke-8, seorang ibu tidak jadi beli baju karena uang harus pakai uang sekolah anaknya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi dia tidak jadi beli baju karena ada yang lebih penting, ada yang lebih mendesak, yaitu harus bayar uang sekolah anaknya. Nah, kalau seperti ini masuk di mana? Masuk di prinsip ekonomi. Ya, seperti itu. Ya, ini ya yang saya mau jelaskan tentang materi minggu lalu.